bagaimana caranya tuh kayak biar kita tuh menghindari sifat insecure gitu kan. Insecure sama orang kan sama aja kayak nggak bersyukur kan ya. Nah itu gimana caranya mengupgrade diri kita menjadi lebih baik gitu tanpa kita membanding-bandingkan dengan orang lain. Karena saya juga insecure. Berarti nggak bersyukur. Iya, bukan itu. Bukan berarti nggak bersyukur. Tapi sifat pemalu, insecure itu malu kan? Iya nggak sih? Kayak dia tuh melihat orang lain tuh lebih jadi kalau kurang percaya diri. Lebih kok bisa sih jadi. Ya kan dari malu terus kurang percaya diri gitu kan? Caranya itu dengan kita memperbaiki diri. Kita sama-sama tahu bagaimana kelemahan kita atau bagaimana kelebihan kita. Kita tahu letaknya di mana. Insecure-nya dalam bentuk apa dulu? Ya misal dalam semuanya lah, terutama fisik ya. Fisik. Ya, terutama fisik. Misalnya lebih cantik, lebih sukses gitu lah ya. Tapi utamanya sih orang lebih ke fisik ya, lebih condongnya kan ke fisik. Ya kalau perempuan lebih ke fisik ya. Lebih banyak. Ya itu bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Semua yang diberikan kepada kita itu adalah yang terbaik untuk kita. Ini caranya biar nggak insecure. Kalau sukses, kalau dari sisi kesuksesan, ya kita berusaha bagaimana caranya biar sukses. Kita memperbaiki diri. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Semua yang diberikan kepada Allah adalah yang terbaik untuk kita. Insecure sendiri itu termasuk sifat tidak bersyukur lah ya, Bu. Bisa jadi begitu. Insecure berarti kan kurang bersyukur. Hanya yang kedua adalah selain bersyukur kita juga harus bersyukur atas semua hal. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai taklim kali ini dengan pembahasan selanjutnya yaitu syukur. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang sabar, selanjutnya kita belajar bersyukur. Allah menciptakan banyak hal di dunia ini yang berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada langit, ada bumi, ada laki-laki, ada perempuan, ada sabar, dan juga ada syukur. Kalau pembahasan kemarin kita sabar, ini Rasulullah kemarin juga sudah mengajarkan kita bahwa orang beriman atau orang mukmin itu perkaranya dua. Kalau dia mendapatkan nikmat, maka dia akan bersyukur. Kalau dia mendapatkan musibah, maka dia akan bersabar. Ini nilai kebaikan. Sudah nilai kebaikan. Kita tahu kalau kita mendapatkan musibah, kita akan berusaha bagaimana caranya bersabar. Kita berusaha bagaimana caranya keluar dari masalah atau keluar dari musibah. Tetapi setiap hari dari kita, bahkan setiap detik di hidup kita, tidak akan luput dari nikmat Allah. Nikmat yang diberikan Allah kepada kita begitu banyak, sangat banyak, hingga kadang-kadang kita lupa untuk bersyukur. Nikmat yang Allah berikan begitu banyak,
kita juga tidak dapat menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita tidak dapat menghitung bagaimana berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dari banyaknya nikmat yang diberikan Allah kepada kita ini, kewajiban kita adalah bersyukur, berterima kasih, atau menunjukkan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adikku sekalian yang dirahmati oleh Allah, banyak dari kita memang yang kurang bersyukur kepada Allah. Padahal Allah sudah memberikan banyak sekali nikmat dan memberikan banyak sekali anugerah. Tetapi kita bersyukur itu kalau kita biasanya mendapatkan anugerah yang menurut kita besar, baru kita bersyukur. Sama-sama kewajiban kita sebagai seorang muslim saja. Kalau ada orang haji, dia kalau mau haji baru syukuran, baru tasyakuran. Kalau ketika selesai haji atau sepulang dari haji, mereka syukuran. Itu kan menandakan bahwa dia bersyukur atas anugerah yang diberikan oleh Allah. Tetapi setiap hari kita sholat, melaksanakan kewajiban Allah berupa sholat. Ini sama-sama kewajiban. Apakah setelah sholat kita bersyukur? Ini yang biasanya kita lupa. Padahal nikmat sama-sama kewajiban yang diberikan Allah kepada kita. Tetapi kita kadang lupa bersyukur. Nikmat yang diberikan Allah juga adalah berupa sepasang mata, berupa sepasang telinga. Ini kita juga diberikan nafas oleh Allah gratis, dosa bayar. Yang biasanya sesak nafas, biasanya membutuhkan oksigen, dia baru akan bayar. Yang sesak nafas ini biasanya baru dia bersyukur kalau dia sudah sembuh. Jadi kita sama-sama membiasakan kalau setelah sholat kita biasakan baca Alhamdulillah. Rasulullah juga mengajarkan di beberapa waktu untuk bersyukur kepada Allah. Contohnya setelah bangun tidur kita disuruh membaca hamdalah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kita juga disuruh untuk bersyukur setelah makan dan membaca hamdalah. Kita juga disuruh bahkan ketika selesai buang hajat kita disuruh bersyukur. Membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita belajar pada pengertian syukur. Syukur itu dari kata bahasa Arab syakara yashkuru syukron, yang artinya adalah berterima kasih atau rasa terima kasih. Syukur juga adalah menggunakan hal yang semestinya. Itu adalah syukur. Kita punya mata dua sehat, kita gunakan untuk yang baik. Ini kita gunakan yang semestinya. Itu adalah pengertian syukur. Yang kedua, ciri-ciri syukur, ciri-ciri orang yang bersyukur. Yang pertama, ciri-ciri orang bersyukur adalah dia lebih produktif. Orang bersyukur itu lebih produktif daripada yang tidak bersyukur. Orang bersyukur biasanya memanfaatkan peluang yang ada.
Nah, dikasih waktu sama Allah, dikasih waktu senggang, dikasih peluang sama Allah, maka digunakan untuk taklim di masjid seperti ini. Menambah ilmu, menambah ilmu. Ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Sudah diberikan nikmat akal, diberikan nikmat waktu senggang. Ada kan orang itu sibuk terus sampai udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah sibuk, setelah itu capek, nggak ada waktu senggang. Ciri-ciri orang bersyukur yang kedua adalah dia lebih optimis dan lebih bahagia. Biasanya kalau orang optimis, dia akan kalau gagal dia akan mencoba lagi sampai sukses. Berbeda sama orang yang pesimis, dia mudah putus asa. Dia akan berlama-lama meratapi nasibnya. Itu orang pesimis. Nah, orang pesimis ini juga biasanya akan mudah menyirik hidup orang lain, menyirik kesuksesan orang lain, akan mudah iri. Itu tadi, karena dia nggak produktif, pesimis. Nggak ngapa-ngapain, malah berbuat yang tidak baik. Ini yang harus kita hindari. Nah, orang kalau optimis juga akan mencari solusi atas segala permasalahannya. Yang ketiga adalah bagaimana caranya bersyukur. Poin yang ketiga adalah bagaimana cara kita bersyukur. Yang pertama, cara bersyukur adalah dengan hati. Bersyukur itu dimulai dari hati kita dulu. Bersyukur dengan hati, mempercayai bahwa segala nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita akan mudah bersyukur di hati kita. Agak langsung juga kalau kita bersyukur. Cara bersyukur yang kedua itu dengan lisan. Dengan lisan yaitu bersyukur dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan mengucapkan hamdalah ini, atau alhamdulillah, ini ada cerita tentang Rasulullah. Rasulullah ini bertanya kepada sahabatnya atau kepada laki-laki, seorang laki-laki. Tentu dia adalah sahabat Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah bertanya, bagaimana kabarmu? Atau kaifa asbahta? Jadi menanyakan kabar itu hanya kaifa halku atau kaifa haluk, tapi juga kaifa asbahta. Bagaimana kabarmu? Dia menjawab khair. Dia menjawabnya khair, baik, kabarku baik. Lalu Rasulullah bertanya kembali kepada sahabat ini, karena jawabannya hanya khair. Rasulullah bertanya dengan pertanyaan yang sama, kaifa asbahta? Dia menjawab dengan jawaban yang sama lagi, khair. Dia menjawabnya baik, kabarku baik. Lalu Rasulullah mengulangi pertanyaannya lagi, karena belum yang yang diharapkan Rasulullah itu bukan jawabannya seperti itu. Jadi Rasulullah bertanya kepada kaifa asbahta, bagaimana kabarmu? Lalu sahabat ini baru menjawab alhamdulillah bi khair wa bi khairin walhamdulillah. Nah, ini nih jawaban yang aku tunggu dari Rasulullah.
adalah dialog kami minta. Ini jawaban yang aku tunggu-tunggu dari Tuhan. Dengan lafaz alhamdulillah juga, kata syukur ini Rasulullah juga pernah ada cerita lagi. Rasulullah itu ketika itu lewat, di situ ada pengemis. Pengemis ini kemudian diberikan oleh Rasulullah satu biji kurma atau sebutir kurma. Tapi pengemis ini enggak menerima apa yang diberikan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena hanya sebutir. Cuma sebutir dosaku. Jadi lalu datanglah pengemis lain. Rasulullah memberikan hal yang sama, satu butir kurma. Diterimalah satu butir kurma ini dengan rasa terima kasih. Terima kasih ya Rasulullah. Karena ucapan terima kasih ini yang diucapkan oleh sang pengemis ini, Rasulullah lalu memberikan tambahan 40 dirham kepada pengemis ini. Ini adalah ucapan terima kasih. Begitu dahsyatnya ucapan terima kasih atau ucapan syukur. Kita juga sebagai manusia biasa, kalau kita ngasih apa-apa, kalau dia tahu terima kasih, pasti kita senang. Berbeda sama kalau kita ngasih ke anak gitu ya, ke anak kecil misalkan, kita kasih permen misalnya, tapi dia langsung pergi tanpa tahu terima kasih. Pasti kita lebih agak jengkel gitu ya. Begitu juga dengan kita kepada Allah. Kata Allah lagi syakartum la'azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur kepadaku, maka aku akan menambahkannya. Baitan rabbukum la'in syakartum la'azidannakum. Kalau bersyukur atau berterima kasih kepadaku, niscaya aku akan menambahkan nikmatnya. Kemudian cara bersyukur yang ketiga adalah dengan anggota badan. Ini berarti kita menggunakan anggota badan kita dengan berbuat baik atau berbuat yang halal, yang dihalalkan oleh Allah, dan meninggalkan perbuatan yang haram. Kita sudah sama-sama tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik dikerjakan, mana yang tidak baik dikerjakan. Kita sudah sama-sama tahu. Maka bersyukur adalah dengan yang terakhir dengan anggota badan. Kita dikasih mata sepasang sama Allah, maka dibuat melihat yang baik-baik, maka yang halal. Digunakan untuk membaca Al-Quran, membaca ilmu Allah, atau kalau mendengarkan, dikasih telinga sama Allah, digunakan untuk mendengarkan yang baik-baik. Atau dikasih lisan sama Allah, maka digunakan lisannya untuk yang baik-baik pula. Digunakan untuk mengaji dan lain sebagainya. Ini adalah bersyukur dengan anggota badan. Sholat itu juga bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Sholat duha misalnya. Selain sholat wajib, sholat duha itu adalah bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Pembahasan selanjutnya yaitu fadilah bersyukur atau keistimewaan bersyukur. Tadi kita pelajari bahwa kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah akan menambahkan nikmat, menambahkan
melimpahkan rezekinya kepada kita. Orang yang pandai bersyukur juga Allah akan meningkatkan keimanan kita. Kalau kita mengingat Allah, Allah juga akan ingat kepada kita. Al-Quruni al-Qurku washkuruni wala takfurun. Kita disuruh bersyukur kepada Allah dan tidak boleh kufur nikmat. Ketika bersyukur juga yaitu kita akan mendapatkan rezeki dan keberkahan. Semoga kita dijadikan orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.